Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi strategi pendekatan inquiry, yaitu pada kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1. Anggota kelompok kami yang pertama ada Erina Putri Irawan, dan yang kedua ada Beni Eka Pradana, dan yang ketiga ada Berti Prananta Putri. Berikutnya ada definisi inquiry menurut para ahli. Yang pertama, menurut Phillips dalam Ariana 2007-39, inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran dengan pendekatan ini sangat terintegrasi, meliputi penerapan proses sains yang menerapkan proses berpikir logis dan berpikir kritis. Dan yang kedua, menurut Sanjaya 2008-196, menurut beliau strategi pembelajaran inquiry ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya ada tujuan strategi inquiry. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Karakteristik strategi pendekatan inquiry. Yang pertama adalah metode pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang kedua, dalam metode inquiry, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Kemudian, kekurangan dari strategi inquiry adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam pengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru kesulitan menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Sedangkan kelebihan dari pendekatan strategi inquiry ini adalah pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya sebuah pengalaman. Yang terakhir, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar.
Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang selanjutnya, fase atau sintaks. Yang pertama, menyajikan pertanyaan atau masalah. Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan. Yang selanjutnya, membuat hipotesis. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mencurahkan pendapat dalam bentuk hipotesis. Yang selanjutnya, merancang percobaan. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis data. Guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari hasil pengumpulan dan analisis data. Contoh pengimplementasian pendekatan inquiry. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini hanya terdapat satu fase, yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Dalam fase ini, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa, atau menghargai kedisiplinan siswa atau PPK. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Kegiatan ini biasa disebut dengan religius. Menyanyikan lagu nasional, guru memberikan penguatan semangat nasionalisme. Pembiasaan membaca atau menulis atau mendengarkan atau berbicara selama 15 hingga 20 menit atau biasa disebut dengan kegiatan literasi. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini terdapat 4 fase penting di dalamnya. Yang pertama yaitu membuat hipotesis. Dalam pembuatan hipotesis ini, siswa dilatih untuk berdiskusi. Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Diskusi bersama siswa dan guru mengenai materi yang diajarkan. Siswa menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok. Fase selanjutnya yaitu merancang percobaan. Dalam merancang percobaan, siswa melakukan praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Siswa yang kesulitan mendapatkan bimbingan lebih dari guru. Fase selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, siswa mempresentasikan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Fase yang terakhir dalam kegiatan inti ini yaitu membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sudah didapat. Siswa dapat mengidentifikasi tentang materi yang diajarkan. Siswa dapat mempraktekkan sesuai materi yang dapat di dalam buku.
Siswa dapat merumuskan materi yang diajarkan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya menyanyikan salah satu lagu daerah nasional untuk menguatkan rasa nasionalisme. Yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan komentar pada kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.